Terima kasih teman-teman sudah klik video ini, dan jangan lupa untuk selalu di subscribe, diklik tanda lonceng, di like, dan di komen. Sekali lagi di subscribe ya. Halo pemirsa, berjumpa kembali di channel saya. Di siang hari ini saya akan memprediksi karakteristik bulan September. Semoga baik-baik saja ya, baik dari kondisi alam, kondisi COVID, dan kondisi perekonomian Indonesia. Jadi ini untuk Indonesia saja ya, tidak untuk yang lainnya. Saya pencet dulu ya. Satu, dua, tiga, empat, masih bagus. 5, ada keterburukan. Kondisi alamnya bisa dibilang 75% bagus, tapi ada 20% yang negatif ya. Jadi walaupun begitu harus hati-hati. Di sini ada simbol pihak ketiga yang kita lihat tadi kan tentang karakteristik kondisi alam. Tentunya pihak ketiga ini dikarenakan bukan karena alamnya. Ada pihak yang membuat alam ini menjadi agak kurang harmonis, kemungkinan ulah manusia. Kemudian di sini ada simbol kunci. Simbol kunci tergantung diri kita, tergantung manusia bagaimana menjaga kelestarian alam, keseimbangan alam ya. Di sini juga ada simbol spiritual, introspeksi diri, bagaimana kita mencintai alam semesta, bagaimana kita menyeimbangkan harmonis alam. Jadi jangan sampai kita seperti menggunduli hutan, membangkar ladang di hutan dan lain sebagainya. Semuanya harus introspeksi diri agar keseimbangan alam ini bisa terjaga dengan baik. Karena ada simbol kunci loh ya. Simbol kunci ini semua tergantung usaha manusia. Pihak ketiga ya, sebagai pihak ketiganya. Kemudian di sini ada menara. Ada sebuah kesuksesan, kegembiraan. Semoga saja setelah kita melakukan sebuah introspeksi diri, usaha yang lebih mengharmonisasikan alam, sehingga tidak ada kondisi alam yang carut marut dikarenakan ulah manusia, membuat bulan September ini menjadi lebih bagus daripada Agustus. Akan tetapi di sini ada simbol jangkar di tengah daratan. Mestinya jangkar ini kan di tengah laut, tapi jangkar ini di daratan yang artinya kandas ya. Jadi untuk bulan September ini 75% kondisi alam masih bagus. Tapi kemungkinan ada hal-hal yang membuat alam ini sedikit bergejolak dikarenakan ulah pihak ketiga yang kurang menjaga kelestarian alam, keharmonisan alam. Ini ya. Jadi bulan September ini harus diwaspadai karena ada simbol keterpurukan dikarenakan ulah manusia. Mungkin kebakaran hutan bisa jadi, atau bencana yang lainnya juga bisa terjadi. Yang intinya ulah manusia, ulah pihak ketiga, semacam itu. Kemudian akan saya ambil 5 kartu lagi untuk kondisi perekonomian negara Indonesia di bulan September. 1, masih mengalami ketidakharmonisan ekonomi. 2, 3, 4, ada kabar baik. 5, ada peningkatan ini. Puji Tuhan ya. Semoga saja ini terjadi. Ada simbol peruang. Peruang ini simbol adanya sebuah benturan dalam perekonomian. Namun benturan ini tidak begitu keras ya, tapi ada. Kemudian ada air mancur. Benturan ini yang menyebabkan kelancaran perekonomian Indonesia menjadi agak terganggu. Ada simbol perempuan, simbol hati-hati. Namun jika kita hati-hati melangkah dalam bidang perekonomian, akan ada kabar gembira. Kemudian keuangan akan ada perbaikan, peningkatan ke arah yang lebih bagus. Jadi untuk keuangan di bulan September maksudnya akan mengalami kenaikan, walaupun tadinya ada benturan perekonomian, namun jika hati-hati dalam
memberi kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, akan ada perbaikan dalam perekonomian. Ini kabar gembira di perekonomian ya. Kemudian akan saya ambil lagi 5 kartu untuk kondisi COVID-19-nya bagaimana. 1, 2, 3, 4, 5. COVID-19-nya juga mengalami perbaikan, puji Tuhan juga ya, walaupun harus usaha yang keras ini. Ini ada simbol bulan di tengah malam, sebuah kondisi kehidupan yang harusnya nyaman-nyaman saja. Maksudnya, semoga saja COVID-19 bisa menghilang dan kehidupan kita bisa nyaman. Namun hal itu ada gunung batu, ada penghalang untuk itu. Agar bisa COVID-19 ini melemah, harus ada tindakan yang tegas, ketegasan dalam melangkah. Baru akan ada penurunan COVID-19 yang dilambangkan dengan sinar matahari, kehidupan yang membaik ya. Jadi COVID-19-nya bisa ditekan. Jadi seperti ini. Kalau kalian ingin COVID-19 ini segera hengkang, maksudnya segera melemah dalam kehidupan kalian, ya harus berani melangkah, berani mengambil keputusan, mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Ini ya yang dilambangkan kebijaksanaan dan ketegasan dalam melangkah. Harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku seperti pakai masker dan lain sebagainya. Kalau hal itu tidak kalian lakukan, otomatis COVID-19-nya ya masih kerasan saja. Ya. Namun di sini ada kabar gembira. Maksudnya ada simbol matahari. Si kehidupan akan semakin membaik. Sekalipun ada COVID-19, namun COVID-19-nya ini nanti bisa ditekan walaupun harus berusaha sekuat tenaga. Jadi ada kondisi yang positif, ada kondisi yang perbaikan dalam COVID-19 ini ya. Jadi kesimpulannya, karakteristik di bulan September untuk masalah bencana alam harus hati-hati. Harus hati-hati sekalipun 75% positif, namun ada 25% yang negatif yang dikarenakan karena ulah manusia. Bencana alamnya tadi ya. Semoga saja dengan kesadaran, dengan memperbaiki diri, introspeksi diri, yang 25% nanti tidak akan terjadi. Sebelum terjadi harus sadar diri ya. Yang kedua tentang perekonomian. Perekonomian akan mengalami perbaikan. Yang ketiga tentang COVID-19. COVID-19 juga akan mengalami perbaikan, namun harus melalui usaha yang keras. Yang dilambangkan simbol laki-laki tadi. Usaha yang keras, karena bagaimanapun COVID-19 ini harus dihadapi ya dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Demikian saja untuk karakteristik bulan September, semoga bermanfaat, semoga kita bisa mawas diri. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi-prediksi yang lain.